Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rosa dan teman-teman sekalian. Jadi di sini kami hendak mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas UAS pemasaran digital. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agus Maria. Lalu ada Mas Zidane, Agnes Veronica, Gita Fitria, dan Syafika Asisa. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Zidane. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Nah, di sini tuh ada latar belakang. Pada tahun 2025, transformasi digital menjadi kebutuhan utama pelaku usaha termasuk UMKM. TikTok Live Shopping hadir dengan konsep shoppertainment-nya yang menggabungkan hiburan dan belanja. Hijab Mary sebagai brand hijab lokal asal Gresik memanfaatkan fitur ini melalui strategi personalisasi. Namun menghadapi tantangan berupa engagement yang tinggi tetapi belum diikuti konversi penjualan yang optimal. Yang selanjutnya ada permasalahan utama. Permasalahan utama penelitian ini adalah uh, adanya kesenjangan antara tingginya engagement dengan rendahnya konversi penjualan. Lalu keputusan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik audiens, waktu live, strategi konten, serta psikologis konsumen. Sehingga setiap sesi live perlu dievaluasi karena melibatkan investasi sumber daya. Dan selanjutnya ada maksud dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan optimalisasi performa TikTok Live, shopping hijab Mary melalui evaluasi faktor penghambat dan peluang strategis guna meningkatkan efektivitas strategi social commerce. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini secara garis besar itu adalah mengidentifikasi faktor utama penghambat konversi, menganalisis kesenjangan engagement dan konversi dalam customer journey, mengevaluasi strategi personalisasi serta menyusun rekomendasi praktis yang relevan bagi hijab Mary dan brand lokal sejenis. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada TikTok Live Shopping hijab Mary. Dipilih untuk memahami fenomena rendahnya konversi meskipun engagement tinggi melalui analisis interaksi dan perilaku konsumen. Dan selanjutnya ada tahapan penelitian. Penelitian ini meliputi yang pertama studi literatur, observasi lapangan, penentuan fokus penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, analisis menggunakan triangulasi hingga penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Dan selanjutnya ada data primer. Data primer berupa metrik performa live shopping. Di sini terdapat 103 penonton total dan 4 rata-rata penonton, 9 penonton puncak dengan durasi 47 menit. Dan yang kedua engagementnya itu terdapat 42 komentar, 16.000 likes, dan 43 share dengan konversi CTR 1,67% dan CTOR 0%. Dan yang selanjutnya karakteristik audiens itu 93% non pengikut dan 58,1%-nya itu dari FYP. Yang selanjutnya dokumentasi interaksi konsumen dan strategi personalisasi. Dan selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini itu diperoleh dari jurnal ilmiah, lalu di literatur digital marketing, publikasi perilaku konsumen daring, laporan industri TikTok live shopping, serta studi kasus brand fashion muslim yang lainnya. Dan selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada brand hijab Mary yang berbasis di Gresik, Jawa Timur dengan target pasar hijabers nasional melalui FYP TikTok selama periode 13 sampai 20 Januari. Jadi 1 minggu. Dan selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis meliputi analisis funnel penjualan, customer journey, analisis konten, gap analisis pada titik penurunan minat beli, segmentasi audiens, cold audience, serta evaluasi strategi komunikasi dan personalisasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait analisis mendalam dan insight dari kasus hijab Mary, atau bisa dibilang ini adalah bab 2 dari laporan kami. Nah, untuk selanjutnya, jadi
Setelah dianalisis, itu ada beberapa konteks permasalahan dari TikTok live-nya Hijab Mary. Yang pertama, engagement TikTok tergolong tinggi. Lalu yang kedua, conversion atau CTOR itu 0%. Yang ketiga, terjadi kesenjangan antara interaksi dan pembelian. Keempat, itu ada permasalahan utama di mana terletak pada alur funnel pemasaran. Dan yang kelima, diperlukan analisis mendalam sebelum perancangan strategi. Jadi bisa disimpulkan bahwa TikTok live dari Hijab Mary sendiri itu secara engagement memang tinggi. Namun pada dasarnya CTOR atau keinginan seorang konsumen untuk membeli itu kecil dan malah belum tergapai karena di sini dinilai 0%. Jadi di sini diperlukan analisis secara mendalam. Bagaimana sih caranya si pembeli itu bisa sampai ke tahap pembelian tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada analisis funnel atau tahap awal dari analisis kami. Dari awareness-nya sendiri itu tadi mayoritas audiens itu berasal dari FYV. Dan yang kedua itu jangkauannya dibilang luas, namun audiensnya itu bersifat cold audience. Apa sih cold audience? Jadi cold audience itu dimana konsumen hanya tertarik untuk belum dimana konsumen itu tidak tertarik dengan sampai ke tahap pembelian gitu. Jadi mereka tuh hanya ya sebatas bertanya gitu loh, belum sampai ke tahap ingin membeli. Kurang lebihnya cold audience itu seperti itu ya. Jadi lalu yang ketiga itu brand awareness terbentuk cepat tapi dangkal. Betul, tadi secara engagement itu brand Hijab Mary ini bisa dibilang itu sudah lumayan terbentuk secara cepat. Namun sayangnya konsumen itu belum sampai ke tahap emosional. Jadi belum ada yang tertarik untuk membeli produk Hijab Mary. Dari engagementnya sendiri, likes dan komentar tinggi. Betul, likes dari Hijab Mary itu sebanyak 16.000 dan komentar pun banyak. Jadi di sini tuh bisa dilihat bahwa Hijab Mary itu secara live itu sudah membuat para konsumen tertarik untuk bertanya dan mengkomunikasikan terkait kebutuhan mereka tuh seperti apa. Tapi sayangnya masih dipertanyakan bahwa kenapa mereka nggak sampai tahap pembelian gitu. Selanjutnya, interaksi ini bersifat informasional. Nah tadi, jadi interaksi yang dilakukan Hijab Mary pada saat live itu hanya sebatas kira-kira produk yang cocok itu yang mana sih dan lain hal sebagainya gitu. Nah untuk yang ketiga itu ada engagement belum diarahkan ke niat beli. Betul sekali. Hijab Mary itu pada saat live memang fokusnya itu ternyata setelah dianalisis ternyata hanya ke pertanyaan kebutuhan konsumen dan tidak diarahkan bagaimana cara membelinya dan kapan waktu terbaik untuk mereka membeli. Jadi belum sampai ke tahap seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada analisis funnel atau tahap lanjut. Di sini ada consideration yang dimana CTR itu masih rendah, lalu call to action kurang kuat dan tidak konsisten, dan audiens belum terdorong mengeksplor produk. Betul, CTR itu di sini jadi CTR dari Hijab Mary itu masih tergolong rendah. Dan call to action yang dilakukan pada saat live itu kurang kuat dan tidak konsisten gitu. Jadi kadang ganti-ganti. Jadi pengunjung atau yang menonton live itu agak sedikit mendapatkan informasi yang terpotong-potong. Untuk yang selanjutnya ada conversion, di mana CTOR tadi itu 0%. Jadi tidak ada transaksi yang dilakukan sama sekali. Dan yang kedua, kepercayaan audiens belum terbentuk. Dan yang ketiga, minimnya urgensi dan insentif pembelian. Itu dari conversion dari Hijab Mary sendiri. Selanjutnya, karakteristik audiens Hijab Mary pada saat TikTok Live itu seperti apa sih? Ternyata bisa dilihat di sini bahwa Hijab Mary sendiri itu penontonnya dominan bukan followers. Jadi ya tadi itu bisa dibilang cold audience, kayak seperti bukan pada targetnya. Lalu yang kedua, durasi menonton relatif singkat.
Nah, rata-rata betul secara penonton memang Hijab Mary itu banyak, sekitar 203 orang atau berapa gitu kan. Nah, tapi sayangnya mereka itu hanya menonton paling lama itu 1 menit. Dan untuk selanjutnya, rasa ingin tahu tinggi. Betul, secara ingin tahu memang para konsumen itu tinggi, tapi disayangkan tidak sampai ke komitmen dan di sini dibilang kan komitmen pembelian itu rendah, dan audiens itu malah hanya lebih fokus ke interaksi. Nah, jadi insight dari hasil analisis tersebut itu yang tadi itu yang pertama, engagement tinggi itu tidak menjamin suatu hal itu, suatu konversinya itu tinggi. Dan yang kedua, masalah utama ternyata bukan ke produk, tapi bagaimana si penyiar live tersebut membuat para konsumen sampai ke tahap niat pembelian. Dan di sini juga funnelnya Hijab Mary itu terputus di tahap consideration dan sampai conversion. Dan di samping itu, trust dan urgency itu tentunya menjadi faktor kunci bagaimana Hijab Mary sendiri bisa sampai tahap pembelian. Dan yang terakhir itu analisis ini itu akan menjadi dasar bagaimana Hijab Mary sendiri membuat strategi marketingnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas terkait marketing strategi, di mana tujuan strategi marketing ini adalah untuk penguatan performa TikTok Live yang lebih spesifik untuk Hijab Mary melalui target yang lebih spesifik, yaitu untuk memperpanjang waktu tontonan audiens serta mengkonversi penonton luar menjadi pelanggan setia Hijab Mary. Adapun segmentasi dan target audiens dari Hijab Mary yaitu kelompok sasaran utama hijabers muda hingga dewasa yang aktif di TikTok. Selanjutnya ada strategi utama inovatif. Yang pertama ada konten interaktif berbasis personalisasi, yaitu menyampaikan penjelasan fungsi hijab dan teknik pemakaian secara langsung untuk membangun pemahaman kepada audiens. Yang kedua, ada peningkatan engagement di TikTok Live, yaitu memanfaatkan poin-poin krusial dan pertanyaan audiens seperti kenyamanan material, kesesuaian pemakaian, konteks, waktu, serta variasi warna dan juga pola Hijab Mary. Yang ketiga, ada peningkatan call to action atau yang biasa disebut CTA, yaitu menyelipkan ajakan bertindak setiap 5-10 menit seperti tap-tap keranjang kuning atau lanjut ke etalase dan lain sebagainya. Selanjutnya ada implementasi actionable, measurable, dan sustainable. Yang pertama ada langkah-langkah yang dapat dijalankan, yaitu membuat naskah siaran berdasarkan isu utama konsumen, tetapkan jadwal tetap seperti 3 kali seminggu atau yang lainnya. Yang kedua ada pengukuran kinerja, yaitu pantau indikator kunci seperti kenaikan penonton simultan dari 4 menjadi 8 orang. Yang ketiga ada keberlanjutan jangka panjang, yaitu mengadopsi pola personalisasi sebagai norma komunikasi, simpan arsip pertanyaan untuk inspirasi konten selanjutnya. Dan yang terakhir, saran pengembangan lebih lanjut, yaitu menjalin kerjasama dengan pembawa acara atau influencer hijabers akan memperluas jangkauan promosi Hijab Mary sendiri. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan membahas terkait implementation plan dari strategi pemasaran digital Hijab Mary melalui fitur TikTok Live Shopping. Implementation plan ini disusun untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirancang sebelumnya dapat diterapkan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya meningkatkan interaksi tetapi juga mendorong terjadinya konversi penjualan. Pelaksanaan strategi TikTok Live Shopping pada Hijab Mary recommended by 3 prinsip utama. Prinsip pertama adalah personalisasi komunikasi, di mana host berinteraksi dengan audiens secara ramah, sopan, dan relevan dengan karakter penonton. Misalnya, dengan menyapa nama audiens secara langsung dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Prinsip yang kedua adalah keterlibatan aktif atau engagement, di mana siaran tidak bersifat satu
suara saja, audiens didorong untuk aktif bertanya dan berinteraksi, sementara host berperan sebagai sahabat, bukan hanya sekedar penjual. Lalu prinsip yang ketiga adalah call to action atau CTA yang bisa kita bilang, yang disisipkan secara berkala setiap 5-10 menit untuk mendorong audiens melakukan tindakan seperti mengklik keranjang kuning atau melihat produk di etalase. Nah, rencana implementasi ini dibagi ke dalam 4 tahapan utama agar mudah diterapkan dan dievaluasi. Untuk tahap yang pertama adalah persiapan dan perencanaan, tahap kedua adalah pelaksanaan siaran TikTok Live, tahap ketiga adalah evaluasi dan penyesuaian, dan tahap yang keempat dan terakhir itu adalah pengembangan dan keberlanjutan. Pengembangan ini yang bertujuan agar strategi berjalan secara terstruktur, tidak bersifat spontan dan dapat dikembangkan dalam jangka panjang. Nah, pada tahap persiapan dan perencanaan, fokus utama adalah penyusunan konten dan tema siaran. Seperti sesi live harus memiliki tema yang jelas. Contohnya, pilihan warna hijab untuk kuliah dan kantor, atau hijab edisi Ramadan dan Lebaran. Nah, agar audiens memahami nilai dari siaran tersebut. Selain itu, digunakan storytelling ringan dan demonstrasi produk agar audiens itu merasa lebih dekat dan tertarik. Selanjutnya, jadwal siaran ditetapkan secara konsisten, yaitu 3 kali seminggu pada pukul 7 malam sampai 9 malam WIB dengan durasi 45-60 menit, karena waktu tersebut merupakan jam aktif pengguna TikTok. Selain konten, kesiapan teknis dan tim juga menjadi faktor penting. Hijab Mary perlu menyediakan kamera HD, koneksi internet yang stabil minimal 10 Mbps, serta lokasi dengan pencahayaan yang baik dan minim gangguan suara. Kemudian pembagian peran juga harus jelas, yaitu host sebagai pembawa acara utama, lalu ada operator kamera yang mengatur visual, lalu ada moderator yang memantau komentar serta analisis data. Nah, sebelum siaran dilakukan, promosi pra-live melalui TikTok Stories, countdown, dan penyebaran tautan live ke media sosial lain seperti Instagram dan WhatsApp perlu dilakukan. Oke, tahap berikutnya adalah pelaksanaan siaran TikTok Live Shopping yang merupakan inti dari strategi ini. Siaran diawali dengan sapaan dan perkenalan untuk membangun suasana yang ramah, dilanjutkan dengan penjelasan dan demonstrasi produk secara visual. Pada bagian tengah siaran, host aktif berinteraksi dengan audiens sambil menyisipkan CTA, seperti yang saya bilang tadi, untuk mendorong klik produk. Menjelang akhir siaran, dilakukan flash sale atau promo terbatas untuk menciptakan urgensi, lalu ditutup dengan ajakan follow dan informasi sesi live berikutnya. Nah, agar siaran tidak monoton, digunakan strategi komunikasi interaktif. Host menggunakan bahasa santai, namun sopan, menyapa audiens menggunakan nama akun, serta merespon komentar dan pertanyaan secara langsung. Selain itu, disisipkan fun fact atau tips seputar hijab, visual storytelling dengan memperagakan produk secara langsung, serta CTA yang berkala agar audiens tetap terarah pada tujuan pembelian. Jadi CTA itu sangat penting untuk dilakukan ya teman-teman. Lalu setelah siaran selesai, dilakukan tahap evaluasi dan penyesuaian. Data dikumpulkan melalui TikTok Analytics, meliputi total penonton, jumlah pengikut baru, engagement, CTR, CTOR, serta durasi rata-rata penonton bertahan. Nah, data ini tuh penting untuk mengetahui apakah siaran berhasil menarik perhatian audiens dan mendorong tindakan pembelian. Hasil data kemudian dianalisis. Jika CTR-nya tinggi namun CTOR rendah, berarti audiens itu tertarik tetapi belum percaya, sehingga perlu ditambahkan testimoni atau jaminan kualitas. Lalu jika engagement-nya itu menurun atau durasi tontonnya itu singkat, maka pembukaan siaran dan variasi kontennya itu perlu diperbaiki. Berdasarkan analisis ini, Hijab Mary dapat menyesuaikan jam siaran, gaya komunikasi host, dan tema siaran untuk berikutnya. Nah, untuk tahap pengembangan, bertujuan agar strategi ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Hijab Mary dapat bekerja sama dengan micro-influencer hijabers yang relevan, serta melakukan kolaborasi lintas UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, data pelanggan yang aktif selama live dicatat dan dikelompokkan berdasarkan preferensi warna, bahan, dan gaya hijab untuk mendukung promosi yang lebih personal.
Hijab Mary juga dapat membentuk komunitas digital seperti Hijab Mary Circle sebagai wadah pelanggan loyal melalui kegiatan seperti Hijab Talk Live bulanan dan pemberian voucher. Hubungan dengan pelanggan dapat semakin diperkuat. Nah, evaluasi rutin diperlakukan setiap bulan dengan memantau indikator utama serta melakukan A or B testing untuk menilai efektivitas konten dan waktu siaran. Nah, untuk mengukur keberhasilan implementasi ditetapkan beberapa Key Performance Indicator atau KPI yang bisa kita dengar, yaitu target utama meliputi jumlah penonton minimal 150 orang per sesi, engagement sebesar 20.000 interaksi, CTR minimal 3%, CTOR 1 hingga 2%, durasi tonton minimal 5 menit, serta pertumbuhan pengikut sebesar 5% per minggu. KPI ini berfungsi sebagai alat evaluasi objektif atas efektivitas strategi yang dijalankan. Dalam implementasinya, terdapat beberapa potensi hambatan, seperti keterbatasan kemampuan SDM dalam analisis data, perubahan algoritma TikTok, serta kendala jaringan. Nah, untuk mengatasinya, Hijab Mary perlu melakukan pelatihan analitik eksperimen, waktu tayang, dan hashtag, menyiapkan koneksi cadangan, serta meningkatkan kepercayaan audiens melalui testimoni dan ulasan pelanggan. Dengan demikian, sesuai yang saya jelaskan, bagaimana strategi TikTok Live Shopping dapat diimplementasikan secara sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai tools dan dokumentasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan strategi ini. Kali ini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu tools dan dokumentasi. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang particle tools. Apa sih particle tools ini? Jadi particle tools ini tuh memiliki peran penting dalam monitoring dan evaluasi performa dari pemasaran digital. UMKM dapat memanfaatkan tools natif yang disediakan oleh TikTok tanpa perlu menggunakan sistem analitik yang kompleks. Jadi TikTok Analysis dan TikTok Shopee Dashboard menjadi sumber data utama untuk memantau kinerja pemasaran dan transaksi. Seluruh aktivitas pemasaran hingga penjualan terpusat dalam ekosistem TikTok, sehingga monitoring, analisis KPI, dan evaluasi funnel dapat dilakukan secara terintegrasi langsung dan di dalam satu platform. Selanjutnya tentang TikTok Analysis. Jadi TikTok Analysis ini digunakan sebagai tool utama karena merupakan fitur bawaan untuk akun bisnis dan TikTok Shop. Jadi tools ini menampilkan data audiens, engagement, dan konversi. Analisis dilakukan di setiap tahapan funnel, termasuk melihat pengikut, serta traffic dari FYP dan following. Hasilnya, engagement tinggi tetapi konversi masih 0%, yang merupakan adanya kendala dalam proses penjualan kami. Seperti gambar yang saya tampilkan di samping, kita bisa lihat kalau di live Hijab Mary yang berlangsung itu selama 47 menit dengan 93% penonton berasal dari non-pengikut, sebanyak 58,1% audiens datang dari For You Page yang menunjukkan bahwa jangkauan live cukup luas dan mampu menarik audiens baru. Dan disitu juga kita melihat bahwa ada total engagement mencapai 16.085, di mana terdapat interaksinya segitu, yang menandakan tingkat aktivitas penonton sangat tinggi selama siaran berlangsung. Nilai click-through rate sebesar 1,67% menunjukkan adanya ketertarikan awal audiens untuk mengklik produk yang kami tampilkan. Namun, nilai click-to-order rate tercatat itu 0% karena tidak ada transaksi pembelian yang terjadi. Meskipun sudah ada mengklik produk, hal ini menunjukkan bahwa minat audiens sudah terbentuk tetapi masih terdapat hambatan pada tahap funnel penjualan sehingga belum berhasil menghasilkan konversi tapi berhasil menarik konsumen begitu. Karakteristik audiens menunjukkan bahwa durasi menonton relatif itu pendek, dengan rata-rata hanya 4 penonton yang menonton secara bersamaan dari total dari 103 yang penonton. Pola keluar masuknya penonton cukup tinggi dengan jumlah penonton terbanyak mencapai 9 orang yang menandakan adanya fluktuasi audiens selama siaran berlangsung. Meskipun demikian, rasa ingin tahu audiens itu tergolong sangat tinggi karena kita bisa lihat terlihat dari 42 komentar yang termasuk dan menunjukkan engagement yang aktif. Namun, interaksi yang tinggi tersebut belum mampu mendorong terjadinya pembelian karena tingkat konversi masih 0%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas audiens merupakan cold audience yang belum mengenal brand sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih kuat untuk membangun
membangun kepercayaan dan mendorong keputusan pembelian untuk konsumen. Di samping merupakan gambar analisis pertanyaan konsumen nih. Dari kita bisa lihat kalau kenyamanan bahannya itu ada 28,6%, kecocokan pengguna ada 23,8%, kesesuaian momen 19%, variasi produk 16,7%, dan kemudian transaksi 11,9%. Hasil analisa menunjukkan total penonton hanya 103 orang, masih di bawah target 150. Rata-rata penonton simultan 4 orang dan penonton puncak 9 orang. Juga belum mencapai target. Durasi live sudah sesuai target, namun click-through rate masih rendah dan click-to-order rate 0%, yang menjadi masalah utama. Selain itu, 93% audiens merupakan non-pengikut, sehingga live didominasi oleh cold audience. Sekarang interpretasi data, di mana mayoritas audiens masih cold audience sehingga perlu strategi membangun kepercayaan atau pembuka perlu dibuat lebih menarik dan personal. Nilai click-through rate yang rendah menunjukkan ajakan membeli masih belum kuat dan click-to-order rate masih 0%, menandakan hambatan di tahap keputusan. Kemungkinan penyebabnya adalah harga yang kurang sesuai, ongkir mahal, atau proses checkout yang rumit, atau kepercayaan terhadap brand masih rendah dan brand ini juga masih belum terkenal. TikTok Shop Dashboard digunakan untuk memantau performa penjualan secara lebih detail. Tools ini membantu melihat pesanan, performa produk, pendapatan, dan perilaku pelanggan. Data menunjukkan bahwa meskipun click-through rate mencapai 1,67%, tidak ada transaksi yang berhasil diselesaikan. Dengan terintegrasi bersama TikTok Analysis, dashboard ini memberikan gambaran lengkap nih tentang perjalanan pelanggan dan membantu mengidentifikasi hambatan dalam funnel penjualan. Ini kita akan masuk dalam dokumentasi dan visual. Saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Dokumentasi visual. Pertama, screenshot TikTok Analysis dan Shopee Dashboard untuk monitoring menyeluruh tentang TikTok Live kami. Nah, di dalam screenshot tadi itu ada merekam interaksi real time host dan audiens kita. Di juga terdapat GMV langsung di mana dan rupiah pesanan SKU ada 0, tidak ada produk yang terjual. Terus terdapat juga peningkatan pengikut lebih dari 42 orang, merupakan dampak positif pada awareness. Jadi, sesi live ini berhasil menjangkau audiens dan engagement, namun hambatan signifikan pada konversi. Tahap pre-live, akun diubah menjadi business account, TikTok Shop diaktifkan, target KPI ditetapkan, dan produk kami siapkan. Saat di live berlangsung, kami tuh memantau metriknya itu secara real time, strategi disesuai dengan dinamis, dan observasi dicatat secara manual. Setelah live selesai, kami tuh mengakses analisisnya selama 24 jam. Jadi seluruh data dikumpulkan, didokumentasikan, lalu dianalisis untuk melihat funnel dan mengidentifikasi titik penurunan. Polanya adalah TikTok Analysis dan TikTok Shopee Dashboard sudah cukup untuk membantu UMKM tanpa perlu terus berbayar. Terus ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data dari tahap awareness sampai ke conversion. Data menunjukkan interaksi sangat tinggi, tetapi tidak menghasilkan penjualan. Artinya, engagement tidak selalu berbanding lurus dengan konversi, sehingga diperlukan evaluasi strategi pada konten, ajakan beli, dan cara penyajian produk. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mengucapkan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.